Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan buat jenis konten baru yang namanya react ya. Jadi kalau biasanya kita itu capek untuk analisa, terus kemudian riset segala macam. Nah di episode kali ini kita akan coba ngomentarin aja. Jadi kita komentari kondisi komunitas saham kita itu seperti apa. Kita jadi baca-baca ya message-message yang ada di Stockbit. Harapannya kita nemu wisdom yang bagus di situ, yang lucu-lucu juga mungkin boleh ya. Jadi kita cuma baca sambil nyantai aja gitu. Jadi langsung aja. Yang pertama ini dari penulis ini kita bisa lihat ya judulnya mungkin kebodohan terbesar. Jadi di sini ini saya sudah sempat baca ya. Di sini ini sebenarnya kurang lebih intinya adalah ini. Kesalahan terbesar investor itu bukan karena salah menanam alias commission, tapi kesalahan terbesarnya itu malah nggak nanam sama sekali. Jadi singkat cerita di sini dijelaskan penulis ini pernah ditawari untuk join suatu perusahaan ya, yang harusnya kalau dia join sekarang itu kapitalnya itu sudah naik 7 kali lipat. Tapi pada saat itu dia memutuskan untuk tidak nanam ya. Dan di sini juga di highlight sedikit ya. Terus tentang ini, nah di highlight sedikit. Kalau misalnya Warren Buffett itu juga punya pendapat yang sama, yaitu kebodohan terbesar dia itu adalah nggak nginvest ya. Jadi mungkin saya nangkep ya apa yang dimaksud Warren Buffett di sini itu saya nangkep ya. Jadi pernah Warren Buffett itu ditawari untuk masuk ke Amazon pada saat ya awal-awal dulu berdirinya ya. Jadi memang sempat banget ditawari tapi Warren Buffett nggak mau karena dia nggak mau masuk ke industri teknologi pada saat itu. Gitu. Nah, tapi di sini saya juga mau react ya. Jadi, kalau pendapat saya juga ini memang benar. Ini kalau misalnya teman-teman punya mindset harus kaya dulu baru investasi, itu kurang benar teman-teman. Jadi, memang seberapapun uangnya itu diinvest saja. Nanti biar snowballing sendiri. Jadi, dari total seluruh pendapatannya ya idealnya itu ada prosentasenya yang memang diposkan untuk investasi. Biasanya itu idealnya 10%. Kurang lebih seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan baca lagi nih ya. Nah, apa saham batubara sudah bubble? Nah, di sini nih menarik ya teman-teman. Jadi di sini nih dijelaskan sebenarnya intinya dari pembahasan di narasi ini itu adalah mencari tahu apakah batubara sudah bubble atau tidak, tapi ditutup dengan retorika. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya. Disebutkan juga ciri-ciri suatu bubble, harga sedang rally kencang, kemudian harga naik tanpa ada fundamental, terus kemudian juga banyak orang yang berspekulasi dengan harapan gretel full atau orang yang lebih bodoh itu mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Kira-kira gitu. Nah, di sini juga dikasih tahu ya bahwa sebenarnya dengan implikasi harga batubara yang naik terus, itu kemungkinan besar harga-harga saham batubara itu nanti EPS-nya juga akan naik. Kalau EPS-nya naik, PER-nya juga naik. Nah, kemudian juga kalau EPS-nya naik, dividend yield-nya juga naik. Kurang lebih seperti itu. Ini contohnya kalau di TMG ya, EPS 3000 tuh PER-nya 8,6. Kalau sampai 4000 6,5 dan seterusnya. Dividend yield juga seperti itu. EPS 3000, dividend yield-nya 10% dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini saya mau komentar dikit ya tentang ini. Jadi saya nggak mau memprediksi nih ya, apakah masih bisa naik atau enggak. Kalau misalnya memprediksi itu saya akan katakan naik atau enggak ya. Nah, saya di sini cuma mau ngasih tahu kalau memang dilihat apakah ada ruang, itu sebenarnya ya mungkin aja kalau harga batu baranya rally terus itu mungkin aja. Tapi yang paling penting kalau teman-teman nunggu sekarang ini ya kan udah naik nih, tapi kan belum terrealisasi di LK. Kalau nunggu nanti LK-nya keluar baru teman-teman masuk, nah itu biasanya yang telat. Ya, jadi ini pengalaman saya juga di 2017 pada saat pertama kali masuk di bursa itu pada saat itu juga boom energi seperti sekarang. Ya, nah di situ itu ketika bulan-bulan Februari sudah nyampe bulan Februari itu saham-saham dari perusahaan batubara itu PER-nya kecil-kecil. Nah, di situ tuh sangat menggiurkan untuk masuk ya untuk investor apalagi yang baru belum mengenal yang namanya value trap. Nah, Februari masuk karena PE-nya sudah terrealisasi di LK dan jadinya kecil 4, 3 kayak gitu. Tapi ketika masuk ternyata harga batu baranya koreksi. Akhirnya sahamnya juga turun dan ini perlahan-perlahan di kuartal-kuartal berikutnya membesar lagi. Jadi idealnya itu memang nggak usah nungguin PER-nya berapa kayak gini ya. Jadi idealnya tuh memang kalau lagi sepi itu ya memang masuk aja. Apalagi kayak kemarin batubara itu sebenarnya kesempatan emas banget ya karena harga komoditasnya naik tapi sahamnya nggak naik.
Nah, itu kesempatan di CPO juga seperti itu. Harga CPO naik kenceng, tapi juga kita bisa lihat ya baru-baru ini aja naik CPO-nya, saham-saham CPO. Nah, harusnya pada saat sepi itu baru beli. Sekarang kalau udah banyak orang yang berspekulasi, itu waktunya jualan. Kurang lebih seperti itu. Itu reaksi saya ya. Nah, kemudian berikutnya. Ini yang cukup menarik juga ya. Nah, ini kalau sekarang itu orang lebih banyak ngandelin Stockbit ya. Nah, jadi ini saya setuju banget nih. Ini sekarang kalau kita lihat di YouTube dimanapun tuh banyak banget ilmu ya. Bahkan di sini kita aja bisa nemu ilmu ya, seperti 2 postingan yang tadi ini juga termasuk. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan kita dapat ikannya, tapi cara mancingnya. Kenapa? Karena cara mancingnya itu lebih sustain sampai di masa depan pun nanti. Ya, kita bisa manfaatkan itu. Tapi kalau dikasih ikannya aja, itu ya belum tentu pun ikannya enak dimakan. Kayak gitu ya. Jadi kita juga harus biasakan cari ilmunya, bukan ikannya. Cari pancingnya lah. Seperti itu. Ini benar banget ya di sini. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang tentang Bukalapak nih ya. Nah, semoga tidak berduka lagi Bapak. Nah, ini memang Bukalapak ini lucu banget ya. Ada yang jadiin lupa Bapak, terus apa segala macam, memang lucu-lucu ya. Nah, di sini dibilang sebenarnya hasil dari IPO kemarin, uangnya itu yang digunakan untuk bayar utang itu masih sangat sedikit ya. Jadi utangnya segini, hasil pengumpulan uangnya itu sekitar 21,3 triliun. Jadi harusnya masih banyak tumpukan cash yang bisa dimanfaatkan dari hasil IPO. Nah, ini berarti menarik ya. Harusnya berarti Bukalapak ini bisa punya capital expenditure yang baik untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk untuk ya akuisisi ya. Untuk ini ya, untuk digunakan untuk beli bisnis rumah sakit dan lain-lainnya. Harusnya bisa seperti itu. Karena kalau misalnya di sini nih penutupannya yang menurut saya paling bagus ya. Kalau udah banyak duitnya, duit bertumpuk tapi masih kalah bersaing dengan GoTo dan teman-temannya Shopee dan lain-lain, ya memang bubar sajalah lebih tepatnya. Ini yang lebih tepat ya. Jadi kita mungkin bisa pantau lagi apa yang akan dilakukan Bukalapak ke depannya. Kalau memang belum bisa memenangkan market, ya memang harusnya nggak usah kita invest di situ gitu. Jadi ini sekedar gambaran ya. Kalau teman-teman baca kemarin waktu IPO itu di prospektusnya itu dijelaskan, bahkan di situ Bukalapak mungkin saja sampai di masa depan itu nggak akan pernah menghasilkan untung. Itu di state jelas sendiri di prospektusnya sebagai bentuk bagian dari resiko. Jadi bisa saja itu terjadi gitu. Nah, itu yang wisdom bagus yang bisa kita dapat dari sini ya. Ini yang lucu-lucunya mungkin kita akan coba baca juga yang lucu-lucu ya. Nah, ini ada yang lucu dikit nih teman-teman ya. Tanpa bermaksud ngejein ya. Jadi ini memang di sini lucu itu karena gambarnya bisa bentuk-bentuk ayam, terus ada awan-awannya gini, ada rumputnya juga. Jadi memang teknikal itu kan memang sifatnya subjektif ya. Jadi memang terserah mau gambar-gambar apa aja juga boleh di situ ya. Jadi perspektifnya memang beda-beda, tapi yang nggak ayam juga gitu loh. Ini lucu banget sih asli. Tapi intinya ini ngejok saja, nge-meme aja kayaknya. Dan intinya juga semoga kita semua happy, cuan semua ya. Jadi itu aja episode kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mungkin yang nulis-nulis ini jangan tersinggung. Ini cuma untuk pembelajaran aja, untuk nyari wisdom dan untuk nyari hiburan aja. Itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.